Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu tahu bahwa Dia yang menciptakan manusia tidak sempurna, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, mereka yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore untuk kita semua. Kalau ada yang ngantuk silakan tidur. Karena sekarang jam tidur. Kalau di rumah, kalau di ladang jam kerja. Berbinatang ini, kamu lahir di kalung emas. Kamu Katolik, kamu tidak di stasi mana? Cibuci. Berapa kali kamu dikirim dalam sebulan? Kerja kandang ayam. Ya. Kamu hari itu waktu di itu waktu siapa orang Islam siapa namanya? Aku apa? Berarti kau kenal ya. Lalu kalau istrimu apa? Baru kau cinta sama dia. Nah, berapa tahun kau berteman sama dia? Lama. Hari itu kan kau bilang bulannya. Kapan? Betul. Kalau bapak kita sama ibu kita masih hidup kan? Mereka lagi hidup ya. Tapi tidak tanda. Karena aku tidak pernah ke sana. Tapi kalau baru-baru sini rasa kalau orang ini dari sana yang rasa sering istilah kampung dalam ya namanya dahulu ya wajah itu masih kental sama saya, orang tuanya juga saya, wajah-wajah itu masih kenal dengan saya. Kalau bapak ini baru sini sudah sampai kemana-mana, info berita pernikahan ini karena langsung di-share di Facebook. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semuanya itu dalam proses perkawinan menuju hingga pada hari ini. Nah, bagi dia pimpin jawab negara, tidak berkorang. Apa tujuan kawin? Cepat panas ini ya. Kenal sih itulah kalau hari Minggu di kerja di kantor nggak tahu juga mental itu nggak tahu. Juga berkorang. Tujuan perkawinan ialah Gereja Katolik yang kamu pelajari kemarin selama 2 hari apa itu? Lewatnya juga dengan lembut, kesejahteraan suami istri pastor. Itu juga dia. Juga perkawinan adalah kesejahteraan suami istri. Setuju?
Setuju nggak? Kamu setuju? Ya, memang inilah tujuan perkawinan. Saya tidak berulang-ulang itu saya katakan. Kalau tujuan kamu menikah itu kamu bahagia, ya. Saya jadi pastor, saya bahagia. Nah, jangan langsung dikaji dari perempuan. Dari anak bus pastor, dari Tuhan. Silakan. Kami bukan suara kalian. Kalau ditanya itu, nah, tujuan perkawinan juga dalam kali adalah istilah suami istri sebagai gambar dan cipta Allah. Bahwa tujuan perkawinan itu adalah juga untuk kelahiran anak. Ya, itu tak boleh dihilangkan. Hanya lewat perkawinan bisa tambah jumlah manusia ciptaan Tuhan ini. Jadi kalau saya jadi pastor dan berbeda dengan tujuan kalian sebagai orang yang dipanggil menjadi suami istri, maka kelahiran anak itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dipisahkan dari tujuan perkawinan. Itu adalah panggilanmu, itu adalah tugasmu. Karena tadi dalam kitab Kejadian dikatakan karena juga dan tambah banyak. Jadi sebagai tidak tas tugas nasib membesar. Karena dari panggilanmu, dia beranak juga dan betapa banyak lama pastor dan hari mungkin. Tapi kalau kamu itu panggilanmu, maka tujuan perkawinan itu adalah juga mendapatkan keturunan atau kelahiran anak. Kalau itu saja kalau dia ini, dan tidak cukup berubah. Nah, kalau ada anak ini ya secara moral, spiritual, norma-norma, aturan-aturan dan lain sebagainya. Nah, dalam gereja kami, perkawinan itu diangkat menjadi sakramen. Ya, sakramen. Jadi ya kami ada apa itu sakramen kita tahu lagi. Padahal itu pula yang mau diterima. Sakramen apa yang mau diterima? Dan berapa yang mau diterima? Nah, bukan ini. Mungkin. Nah, sakramen tanda sarana menuju keselamatan. Ini sarana, tanda berarti kalau namanya sarana. Kalau sarana ini kamu lakukan, kamu hidup dan kamu jalankan dengan baik, maka terbuka keselamatan itu kepada. Maka hargai, hormati sakramen perkawinan ini. Siapapun ada yang tidak menerima sakramen perkawinan, beribadah itu, karena itu sangat agung, mulia dan kudus. Tidak boleh dipermainkan, maka harus tetap dijaga. Tapi kalau kamu lagi yang menyukai sakramen ini, maka datang ke dalam dosa dan keselamatan. Maka hargai, jalani sakramen ini yang kamu terima pada hari ini dalam hidup. Nah, mungkin kalau ditanya, ya satu orang dipuji, satu orang mengguli, ya karena mereka bisa sampai alam aku berteman. Sudah sering mereka didirikan ahli itu, aku cinta kamu, aku juga cinta kamu dan lain sebagainya, sampai kemana lah cinta. Ya, cuma kalau ditanya, saya nggak tahu. Kalau ditanya, kok bisa lah itu kawan sama-sama di sini, agak dia mampu juga, tapi kemudian dia jual sana dan juga menjadi sana. Kalau kita tanya mereka, pasti mereka langsung bilang, kesimpulan yang menunjukkan pastor kata, pasti itu jawabannya. Kenapa kamu juga sama? Kalau itu tidak bilang sama Tuhan di sini sana, ya berarti itu dikasih Tuhan. Artinya mereka percaya bahwa Tuhan yang mempersatukan mereka dan bertemukan cinta mereka berdua. Nah, kalau Tuhan yang mempertemukan mereka, yang mempersatukan mereka, ya biarlah juga hati Tuhan yang memisahkan. Karena itu tadi sudah dimakan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tak boleh diceraikan. Yang lain
kematian ada kebencian ada makan siang lebih. Itu dia, itu juga, dan itu mau mengatakan bahwa perkawinan itu jangan dirusak, harus tetap dipelihara, bukan menghendaki perkawinan itu sekali untuk selamanya. Maka pasangan suami istri harus saling setia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, khususnya kepada istri, khususnya kepada suami, dalam bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini tugasnya, hai istri, tunduklah kepada suami. Ya. Nah, para istri sekarang tunduknya dengan sama suami. Istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Aku akan kata-kata ini Rasul Paulus. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus kepala jemaat. Ingat suami tidak suka-suka. Suami itu kepala, tapi kepala yang membawa keselamatan, membawa kedamaian. Walaupun diperintahkan istri tunduk kepada suami, tapi suami itu benar-benar memiliki kasih yang sangat luar biasa, bahkan diidentikan seperti Yesus. Dan sekarang hai suami, kasihilah istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya buat Tuhan. Jadi dua suami dan istri harus saling melengkapi. Itu tugas kita, ini panggilan kita. Dan dua-duanya ini adalah berlaku bagi masing-masing. Jika istri seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini aja kalian jalankan dalam hidup perkawinan kalian. Saya yakin rasa kebahagiaan kedamaian akan tercipta di dalam rumah. Maka kepada berminat inti Jawa dan kita Francisca berdua selamat menemui harus setia satu dengan yang lain. Harus kita harus bisa berbuat ya. Nah, hari kerja menanggu belakang bagian kerana lalap. Hari gula pagi kita pun bukan kamu dari sendiri. Hari dari pencelingan saja. Hari mereka kamu di rumah. Hari kita bisa dari rugi si meningkat kau. Dalam kali dia. Jadi sudah ada ikatan, artinya sudah harus ada perubahan ya, rajin diri. Kalau kamu tidak rajin diri dan nanti kita dapat berkah kamu, maka rajinlah diri dan ikatkan diri kepada Tuhan dan kamu nantinya akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara terkasih, apakah tadi sudah sungguh saksi yang kami hormati, bersediakah saudara-saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Saudara berkenankan diberi jawab dan juga Francisca berdua yang terkasih, kalian telah datang ke rumah Tuhan melakukan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan melakukan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maaf dari hati kalian
dan menjawab pertanyaan saya. Saudara Ferdinanda Tinting Jauh dan Juwita Francisca, ingkah kalian dengan hati bebas dan bersih dan meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dikurangkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesungguhan dan kesediaan saudara untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini. Akan kalian saling berjabat tangan. Dan sekarang ucapkanlah janji perkawinan saudara. Saya, Ferdinanda Tinting Jauh, memilih engkau Juwita Francisca Barus menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia dan mengabdikan diri kepadamu dalam tuntung dan malam di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya juga Francisca Barus memilih engkau Ferdinanda Jauh menjadi suami saya. Saya berjanji untuk tetap setia mengabdikan diri untuk saja dalam hukum dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga kamu bertemu janji yang setia kalian di dalam gereja dan berkenan melimpahkan berkatnya kepada kalian berdua. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Kita memberikan Tuhan atas cincin ini. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian serahkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kenakanlah cincin ini kepada Juwita Francisca Barus, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. kenakanlah cincin ini kepada Ferdinanda Tinting Jauh terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku kepadamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. bagi tanda cinta beriringan tali tinjauan dengan Juwita Francisca Barus kejuruhan. Terima kasih. Kita mohon berkabung atas para devosional. Ya Allah,
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pimpinan KIP Jawa dan Bida Francisca Tubalut kesini menjadi pasangan suami istri yang diberkahi Tuhan. Maka sukacita mereka, sukacita keluarga, sukacita kita semua. Hari ke-1 mereka kita tepuk tangan. Terima kasih bagi kanan. Mereka dan pasangan yang bersama. Semoga Ferdinanda Giving Jawa dan Juwita Francisca Tubalut yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan semoga semua orang yang berbeda mendapat kekuatan dan rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat serta perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, utuslah roh kita atas pimpinan KIP Jawa dan Bida Francisca Tubalut yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehat dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan lagu bersama. Silakan dulu. Amin.
Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga kesempatan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah upah yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan ini. Allah yang mengizinkan pelaksanaannya, semoga Kau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Agar kesyukuran yang mungkin dari pasangan-pasangan mendapat juga anak-anak angkat. Oleh penyelenggaraan dan